Hari kita bersama ya, para pecinta ilmu, ya, para pecinta ngopi yang selalu otak-otik ya tentang segala hal yang menjadi suatu ya ketertarikan ya tentang keilmuan. Ya, selamat Hari Pendidikan. Topik hari ini tentang apa? Keilmuan ini ya. Hari Pendidikan. Hari ini tentang Hardiknas. Jadi siapapun itu ya, siapapun itu yang kita jumpai adalah para utusan-utusan ya, para rasul sebagai penerus dari tajalinya Allah, dari ilmunya Allah. Ketika Allah menginformasikan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Di situ tentunya tidak akan bisa lepas dari kontribusi dari alam semesta ini. Yang dalam hal ini yang menjadi figur utama adalah manusia. Sehingga wajar bagi kita bahwa siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita jadikan teman, saudara, yang mungkin dalam satu majelis maupun di tempat yang jauh, yang bahkan yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua itu berpotensi untuk memberikan suatu pengajaran ya, suatu contoh dan suri tauladan. Sehingga saya sepakat kalau siapapun itu bisa menjadi guru kita ya. Yang mana itu bisa menjadi suatu perspektif khusus bahwa apapun yang kita jumpai itu bisa patut untuk digugu dan ditiru. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada, entah itu di daerah yang jauh di sana maupun di tempat yang biasa kita tempati ini, itu merupakan suatu sekolah ya, yang menjadi media untuk terjadinya suatu transfer keilmuan. Ketika kita bersama dengan yang lainnya ya, ketika kita berada di suatu tempat dan kita merasakan banyak hal ya, banyak kejadian, baik itu masalah ya, apapun itu bisa menjadi suatu potensi mata pelajaran yang perlu kita kaji. Jadi intinya adalah siapapun itu bisa menjadi guru kita, dimanapun itu bisa menjadi sekolah kita, dan apapun itu bisa menjadi mata pelajaran kita. Dan hanya kitalah ya, manusia yang memiliki akal dan mau ya, untuk memfungsikan akal kita, sehingga dialah yang layak untuk mendapatkan hikmah ya, dari proses penggunaan dari akalnya. Bukan begitu? Itu yang menjadi garis bawah saya ya,
pribadi tentang Hari Pendidikan, bahwa tentunya ini menjadi hari yang menggembirakan bagi para pecinta ilmu, ya. Baik itu sisi gurunya maupun sisi muridnya, ya. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa mengarah kepada posisi yang layak untuk dinaikkan derajat kita, gitu loh. Ya. Dari bismillah menuju alhamdulillah, ya. Tentunya itu adalah suatu proses yang perlu dilakukan, ya, ketika kita menjadi bagian dari para pecinta ilmu, ya, para pecinta majelis ilmu, yang di situ, ya, mengharapkan adanya pengalaman-pengalaman melalui proses pembelajaran. Kita fahami dan kita ketahui bahwa memang di era yang modern ini semuanya itu berbasis teknologi yang menyajikan sesuatu dengan instan, ya. Yang tren sekarang adalah aplikasi AI, gitu loh. Kalau dalam sudut pandang filsafat pendidikan, ya, hal seperti ini adalah kategori dari aliran pendidikan yang mengarahkan kepada pragmatisme, ya. Jadi pinginnya instan, gitu loh. Nggak begitu perlu istilahnya proses, ya. Jadi cukup diketik, ya, apa yang kita inginkan, maka akan nampak hasilnya. Nah, hal ini itu akan berbeda dari sudut pandang aliran pendidikan yang mengetengahkan tentang masalah proses, yaitu namanya aliran progresivisme. Ya. Aliran ini mau tidak mau akan terus mengkampanyekan bahwa proses itu penting, ya, pengalaman itu penting. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal, memiliki perangkat-perangkat kemanusiaan yang harus, ya, disempurnakan dengan adanya pengalaman dalam proses. Nah, itu begitu. Nah, untuk menjembatani antara dua hal ini, ya, bahwa mau tidak mau memang teknologi itu adalah sesuatu yang real, dan itu kita alami sekarang. Tetapi, ya, ketika amanah proses itu tidak boleh dilupakan, maka konsep al-muhafazatu al-qadimis sholih wal akhdhu bijadidil aslah itu di sini akan bisa menjadi solusi jalan tengah. Kalau dalam istilah aliran pendidikan itu namanya aliran perennialisme, ya. Dia akan mencoba untuk menyambungkan, ya, dari hal yang sekarang, hal modern yang sekarang digunakan itu akan tetap bisa digunakan, tetapi tidak melupakan amanah dari para pendahulu yang lalu, gitu. Ya. Jadi kita boleh menggunakan teknologi kita ini, ya, tetapi tetap perlu menjaga rule-rule, ya, aturan-aturan, pesan-pesan, ya, moral, pesan-pesan mulia dari para guru-guru kita terdahulu yang selalu mengedepankan adanya proses pembelajaran, majelis taklim. Itu begitu, ya. Artinya apa? Artinya kita boleh menggunakan teknologi, tetapi perlu ada suatu kontrol, perlu ada suatu manajemen yang baik, sehingga antara
teknologi dengan proses pembelajaran itu akan bisa nyambung, ya. Belajar dengan teknologi itu akan lebih sempurna, akan lebih baik, ya. Harapannya seperti itu, ya. Dan akan bisa lebih mempercepat pemahaman, nah, mungkin dibandingkan dengan yang tidak ada teknologinya. Nah, baik, mungkin itu sebagai awalan, ya, diskusi kita, kajian kita pada malam hari ini. Monggo kita bersama-sama ngolah pikir noto ati kita, ya. Sebetulnya apa yang perlu kita pikirkan terhadap momen Hari Pendidikan ini, sehingga bisa menjadi suatu hikmah baru yang akan bisa mensupport, ya, semangat belajar kita, tentunya bagi para santri putra, santri putri, ya, dari para guru putra, guru putri, ya. Yang di sini semua adalah kita, ya, sebagai warga negara Indonesia yang punya suatu hak dan kewajiban untuk bisa andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya itu akan bisa semakin baik dan maksimal ketika kesejahteraan kita itu juga sudah tertata. Makanya tadi ketika ada bismillah, ya, ada suatu niatan baik, semangat baik, itu akan bisa semakin mantap ketika diakhiri dengan alhamdulillah. Artinya apa? Artinya adalah kesejahteraan kita itu harus berbanding lurus dengan kecerdasan, keilmuan kita. Semoga ini bisa menjadi awalan yang baik untuk kita semuanya. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.